لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kelapangan waktu dan kesehatan untuk bisa mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, melanjutkan itikaf kita mengikuti kajian ilmu yang insya Allah menambah wawasan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita semua yang ada di masjid ini adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Para jamaah, hari ini kita membahas sebuah bab. Kitab yang kita baca masih kitab hadis Sunan Ibnu Majah, jilid kedua. Babnya kitab tijarah, kitab tentang muamalah, tentang perdagangan, tijarah. Subbabnya hadis-hadis yang akan kita bacakan ini adalah hadis-hadis yang permasalahannya sangat populer di tengah-tengah kita, dan biasanya saya kalau mengetengahkan kajian ini langsung disemprot oleh para jamaah ya. Bahkan di media sosial ketika saya menyampaikan hal seperti ini langsung banyak yang komplain, marah-marah. Babnya adalah babul taflizul fir riba. Bab tentang subbab tentang penyebaran, perluasan gitu ya, penyebaran atau perluasan perilaku ribawi atau tentang riba. Kita akan baca beberapa hadis pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor hadisnya 2273. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, hadatsana Hasan ibnu Musa, an Hamad ibnu Salamah, an Ali ibnu Zaid, an Abi Salah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataitu laylatal usriya bi ala qaumi butunihim kalbuyuti fihal hayatu tura minal khariji butunihim. Faqultu man haula'i ya Jibril? Qala haula'i akalatul riba. Ini hadis pendek. Jadi Rasulullah bilang begini kira-kira artinya. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, meriwayatkan kepada kami Hasan ibnu Musa, meriwayatkan kepada kami Hamad ibnu Salamah, dari Ali ibnu Zaid, dari Abi Sulah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ataitu lailatal usriya bi, aku menjumpai di malam ketika aku diisrakan, ketika Rasulullah sedang isra ya sama malaikat Jibril, ala qaumin bi butunuhum kalbuyuti fiha
al hayatu tura min kharijin butunihim. Aku melihat satu kelompok kaum, satu kelompok orang di Rasulullah pada saat Isra. Jadi saudara-saudara sekalian, apa yang dilihat oleh Rasulullah pada saat Isra dan Mi'raj, Isra aja ya terutama, itu adalah perumpamaan yang akan terjadi gitu, kira-kira gambaran yang akan terjadi. Salah satunya Rasulullah melihat satu kaum yang di dalam perutnya orang-orang kaum itu, kira-kira begitu ya, yang di dalam perutnya piha hayatutura minal kharijin butunihim, menjadi tempat sarangnya ular-ular yang hidup, kata Rasulullah nih di dalam saat dia Isra. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, ini orang-orang ini siapa wahai Jibril? Qala, kata Jibril, haula'i akalatul riba. Muhammad, itu orang-orang itu contoh manusia-manusia yang di dunia memakan riba, ya. Jadi manusia-manusia yang memakan riba itu nanti di hari kiamat setelah yaumul hisab perutnya penuh dengan ular, kira-kira gambarannya begitu. Jadi kita mulai menghindar ya Pak, mulai jauh-jauhin riba. Tetapi hadis ini hadisnya dhaif. Bi isnadihi ala Ibnu Zaid Ibnu Jada'an ad-dhaif. Ada salah satu sanadnya yang lemah. Ya, terserah bapak-bapak. Yang jelas saya sampaikan ini dhaif. Mau dijadikan pelajaran boleh, kagak dijadikan pelajaran boleh. Tetapi sebaiknya kita orang muslim sudah mulai menghindar dari perkara riba. Bapak tahu tidak, Rasulullah SAW memasukkan riba dari hadis-hadis yang diriwayatkan, yang ditakrij oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dan Imam Ahmad, itu dalam 7 dosa besar. Kata Rasulullah, jauhilah 7 dosa besar yang akan membinasakan kalian. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, membunuh sesama muslim, lari dari medan perang, meminum minuman keras, makan harta anak yatim, dan memakan riba. Jadi memakan riba itu melakukan perilaku ribawi, itu adalah salah satu dosa dari 7 dosa besar, ya. Jadi kalau bapak-bapak bertanya, Pak Ube riba juga enggak? Ya masih ada lah dikit-dikit ya, ngambungnya di bank konvensional, gajinya ditransfer ke situ, ya masih kecipratan riba. Tapi begitu masuk langsung saya pindahin ke bank syariah. Terus ada pertanyaan lagi, emang bank syariah sekarang sudah murni syariah? Belum. Tapi setidak-tidaknya kita telah berusaha, berikhtiar untuk menghindar dari riba. Kadang ada pertanyaan dari saudara-saudara kita sesama muslim yang suka skeptis, ragu dan cenderung merendahkan ajaran agamanya sendiri. Memang bank syariah di Indonesia itu murni syariah, sulit untuk murni syariah. Saya ceritain ya Pak, sulit walaupun ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang muamalah yang mengandung riba dan harus dihindarkan, tetapi sulit bermuamalah yang murni syariah. Kenapa? Karena infrastruktur ekonomi di negara yang bukan negara Islam itu sudah tidak islami. Saya kasih contoh nih, kita naruh uang, misalnya konsepnya wadiah di bank syariah, atau kita bekerja sama dengan bank mengambil modal, misalnya pakai akadnya musyarakah, atau kita dimodali bank akadnya mudharabah, lalu bank mendapatkan hasil dari akad itu.
Uang itu kan harus dikelola supaya bisa memberikan pelayanan lagi kepada masyarakat kaum muslimin dan harus mendapatkan keuntungan. Nah, pengelolaan itu harus dikelola dengan instrumen-instrumen keuangan yang syariah juga. Permasalahannya adalah instrumen-instrumen keuangan syariah itu yang belum maksimal. Misalnya uang bank itu dikelola, diinvestasikan di saham, di bursa saham syariah atau di reksadana syariah, itu yang juga belum maksimal. Sehingga sebagian ya tidak dikelola di instrumen-instrumen syariah. Tapi setidak-tidaknya umat Islam kita harus berusaha untuk menjalankan hukum agama ini dengan baik, mengarah pengelolaan uang kita jauh dari riba, menghindar dari riba. Jelas ya? Kadang-kadang umat Islam itu suka merendahkan, mendiskreditkan, meremehkan bank syariah sendiri. Atau ada yang bilang bank syariah itu kan yang memiliki juga pengusaha bank konvensional. Ya kalau begitu masuk aja yang di bank syariah punya pemerintah, atau yang paling maksimal syariahnya yaitu bank muamalat. Ya, itu hadis satu. Hadis kedua nih Pak, ada yang lebih seram lagi Pak, boleh dijadikan sebagai nasihat tapi boleh juga enggak, terserah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 2274. Hadasana Abdullah ibnu Sa'id, hadasana Abdullah ibnu Idris an Abi Ma'syar an Sa'id al-Maqbur an Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Dari Abdullah ibnu Sa'id, dari Abdullah ibnu Idris, dari Abi Ma'syar, dari Sa'id al-Maqburah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ar-riba sab'una hubban. Saya ulangi ya, ar-riba sab'una hubban aisaruha ayan kiha rajulu ummuhu, aisaruha ayan kiha rajulu ummuhu. Serem nggak Pak? Pak, serem nggak nih? Oh ya, belum tahu artinya ya, udah saya bilang serem aja. Kata Rasulullah, riba itu ada 70 tingkatan, hubban, 70 level. Perilaku ribawi itu ada 70 tingkatan. Aisaruha, yang paling ringan nih, ayan kiha rojulu ummu, dosanya seperti seorang laki-laki menikahi ibu kandungnya. Ada yang mau menikahi ibu kandungnya? Tahu kayak apa dosanya? Nah, itulah perilaku riba. Jadi suka-suka minjemin duit sama temen, gue pinjemin duit dong 10 juta. Boleh, kapan kembaliin? Tanggal sekian, bulan sekian, lebihin 10% ya. Kita makan 10%, sama kita nikahin ibu kandung kita. Ada yang suka begitu? Berarti udah nikahin ibu kandungnya sendiri. Bukan kata saya, ini kata hadis. Ada hadisnya tuh, baca sendiri aja kalau nggak percaya. Ya, riba itu ada 4 jenis menurut pendapat para ulama fikih. Yang paling populer itu riba yang suka dilakukan oleh orang jahiliyah, namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu Pak, kalau misalnya Pak Irson minjem duit sama saya, Pak Irson janji, Pak Ubay pinjam duit nih 10 juta, kapan gantiin? 2 bulan lagi. Begitu 2 bulan dia tidak ganti, itu mulai saya hitung bunganya. Oke, 10% ya, kalau kagak ganti sebulan 10%. Mulai ke 3 bulan 10%, masuk ke bulan keempat 10%, karena janjinya 2 bulan. Sama dengan pinjol. Jadi kalau ada yang minjem pinjol, ada yang minjem pinjol nggak di masjid ini? Sama dengan nikahi ibunya.
Saya ulangin lagi nih, nanti jangan dipotong nih ya sama Mas Depri. Yang suka minjem pinjol menurut hadis ini sama dengan menikahi ibunya. Biarin aja, saya kalau ngomongin riba itu di mana-mana dimusuhin. Apalagi kalau udah ngomongin kredit motor, kredit mobil. Ada mama yang bilang, kalau gitu Pak Ustadz aja yang bayarin cicilan motor saya. Lah, lu yang nyicil, gue yang disuruh bayarin. Lah, gua apa lu? Riba. Ya, itu riba. Riba jahiliyah. Ada lagi riba jahiliyah yang suka dikerjakan oleh orang jahiliyah, itu namanya riba qard. Riba qard itu, kalau tadi kan pakai waktu, riba qard itu begitu pinjam langsung kena bunga. Nah, itu sama seperti kita minjem di bank, minjem di pinjol tuh, begitu pinjam kena bunga, itu riba qard. Coba-coba kita mengerjakan itu, sama kita menikahi ibu kita. Nikmatilah dosanya. Yang berikutnya adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu kayak begini, kita beli sesuatu, misalnya beli emas 1 gram, ini juga dikerjain ya, hati-hati ya. Sekarang ada tuh tabungan emas. Perhatikan baik-baik, itu riba atau bukan? Ada unsur ribanya atau bukan? Takutnya ada unsur riba. Beli emas 1 gram, harganya misalnya 1 juta, kita bayar nih, kan ada tuh di program-program pemilikan emas, tag 1 juta. Emasnya itu diserahkan 3 bulan lagi. Harapannya adalah nanti 3 bulan kemudian emasnya harganya udah naik jadi 1.100.000, maka kita dijanjikan keuntungan 100.000 oleh bank. Itu riba, karena transaksi jual beli itu kalau beli barang harus diserahkan secara langsung. Jadi tabungan emas itu boleh jadi mengandung riba. Riba nasi'ah namanya. Ada lagi riba namanya riba fadil, tapi udah jarang dikerjain sekarang karena itu orang zaman dulu. Misalnya kita lagi mungkin di desa masih ada, di desa-desa mungkin masih ada. Riba fadil ini begini, mungkin hari orang Arab nih kebiasaannya begini, mungkin hari ini kita lagi nggak ada makanan, di kebiasaan orang Arab minjem gandum 1 karung, atau di desa misalnya minjem beras 1 karung. Gue pinjam sini beras tuh 1 karung, anak gue belum makan, boleh nanti balikinnya 1,5 karung ya. Barang yang sejenis tetapi ukuran dan kadarnya beda, itu riba ya. Itu riba fadil namanya. Di zaman modern udah nggak dikerjain, tapi itu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah ketika tukar menukar bahan makanan. Bapak-bapak sekalian, ada perilaku buruk orang-orang jahiliyah yang sangat populer itu 3. Yang satu, orang jahiliyah itu suka minum minuman keras ya. Orang jahiliyah nih, orang purba. Makanya saya pernah bilang di masjid ini, yang suka minum minuman keras itu jangan merasa keren. Anda itu, ente itu lagi melakukan perilaku orang jahiliyah, orang kuno. Jadi orang yang suka minum minuman keras itu semuanya orang kuno, orang kampung, itu orang marginal, orang pinggiran. Biar kata yang lu minum Bacardi ke, yang lu minum Jack D ke, Black Label ke, Red Label ke, Sipas Regal, apalagi tuh Contru, apa dulu yang teman-teman saya suka minum ya, itu. Lu orang kampung lu kalau minum begituan tuh ya. Yang kedua, perilaku orang jahiliyah itu tukar-tukar pasangan, main sama istri orang, selingkuh. Kalau ada yang begitu orang Islam, lu jangan merasa keren, jangan merasa gagah, jangan merasa ganteng. Perilaku lu perilaku jahiliyah, perilaku orang kampung, lu orang marginal, orang zaman kuno ya. Playboy gitu, itu perilaku orang kampung, orang kuno, itu jahiliyah itu. Yang ketiga, riba. Maka dari itu, dari ayat yang terakhir turun itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kaum muslimin, mulai hari ini tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Al-Baqarah 278. Itu ayat yang terakhir turun ya.
hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang masih ada. Kenapa ayat itu mengatakan sisa-sisa riba? Karena mungkin pada saat-saat terakhir periode keislaman, periode kerasulan Rasulullah, pada saat ayat-ayat itu turun, masih ada orang-orang jahiliyah yang suka minjem-minjemin duit dengan bunga. Kata Rasulullah, udah itu tinggalin, bunganya jangan ditagih, tagih pokoknya saja, ya. Jadi sekali lagi, yang suka berkecimpung dengan riba sama dengan berzinah dengan ibu kandungnya. Tapi untungnya ya Pak, ini kan hadis ngeri ya Pak. Untungnya, masih ada untungnya dikit nih. Ada keterangannya begini Pak. Tapi jangan gara-gara itu kita jadi lemah ya. Keterangan hadis ini, al-isnadihi tajihi ibnu Abdurrahman wa Abu Ma'syar mutafakun alaya tadhi'ifihi. Mutafakun, Imam Bukhari dan Imam Muslim mendoifkan hadis ini, ya. Untung aja hadis ini didoifkan Pak sama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena pedoman hukum kita, hadis kan yang paling kuat tuh sahihnya Bukhari dan sahihnya Muslim. Tapi Muslim dan Bukhari mendoifkan hadisnya Ibnu Majah ini, ya. Cuma boleh kita jadikan peringatan, orang yang melakukan riba itu seperti menikahi ibu kandungnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Umar ibnu Ali Asy-Syarfin wa Abu Hafsah wa ibnu Abi Adi an Syu'bah an Zaid an Ibrahim an Masyruq an Abdullah ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba salasatu wa sab'una babun. Riba itu akan masuk ke dalam kehidupan kalian itu, kata Rasulullah, dengan 73 pintu. Ingat itu, kata Rasulullah, riba itu boleh jadi akan masuk ke dalam kehidupan ekonomi kita, kehidupan muamalah kita dengan 73 pintu. Kan saya kagak hafal pintu-pintunya ya. Ya kira-kira contohnya tadi, hal-hal yang tidak kita sadari, kita bertransaksi, bermuamalah dengan lembaga keuangan, sebenarnya itu mengandung riba, ya. Seperti tabungan emas tadi, itu tuh harus hati-hati. Yang berikutnya, hadis nomor 2276, hadatsana Nasr ibnu Ali Al-Jahdami, hadatsana Khalid ibnu Haris, hadatsana Sa'id an Qatadah an Sa'id ibnu Musayyib an Umar ibn al-Khattab qala inna akhiru manazalat ayatul riba wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdu wa lam yufassaraha lana fada'u riba wa rayabah. Kata Umar bin Khattab begini, sesungguhnya ayat yang terakhir kali turun adalah ayat tentang riba. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, surah Al-Baqarah 278. Tetapi Rasulullah keburu wafat sebelum beliau menafsirkan ayat ini, sebelum menjelaskan ayat ini. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabda wa lam yafassaraha lana, sebelum menjelaskannya kepada kami, maka tinggalkanlah riba dan segala hal transaksi muamalah yang meragukan kalian, kata Umar bin Khattab. Jadi kira-kira ada transaksi muamalah yang kira-kira menyerempet riba, lebih baik kita tinggalkan. Ya, jadi ayat yang terakhir turun itu ayat tentang riba. Tetapi ini ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun surah Al-Maidah ayat 3. Ada yang mengatakan ayat yang terakhir turun surah Al-Baqarah 281. Ya, tapi yang masyhur adalah Al-Baqarah 278 tentang riba. Jadi kita hindarkan. Berikutnya hadis nomor 2277. Hadatsana Muhammad ibnu Bashar, hadatsana Muhammad ibnu Ja'far, hadatsana Syu'bah
hadatsana Simak ibnu Harbin qala sami'tu Abdurrahman ibnu Abdullah yuhaddatsu an Abdullah ibnu Mas'ud ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'ana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana akilar riba wa muaqiluhu wa syahidaihi wa katibahu. Ini hadis yang sudah sering saya sampaikan ya Pak. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Bashar, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far, meriwayatkan kepada kami Syu'bah, meriwayatkan kepada kami Simak ibnu Harbin. Dia berkata, aku mendengar dari Abdurrahman. Abdurrahman itu mendapat riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana, melaknat. Saya ulang ini ya biar paham. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akilar riba, orang yang memakan riba. Yang kedua, wa muwakiluhu, orang yang mewakilinya. Misalnya Bapak bertransaksi bisnis dengan seseorang, minjamin modal untuk diniagakan, tapi uang Bapak itu diwakili oleh orang lain. Misalnya Pak Victor punya modal 1 miliar, sini gue pinjam modal lo, ada temen gue yang mau usaha, oke, bunga 20%. Pak Victor makan riba, dia haram, saya yang mewakili juga dianggap dilaknat oleh Rasulullah, dia dilaknat ya. Jadi kalau kita minjem uang ke bank pakai bunga, bank konvensional, petugas banknya juga dilaknat oleh Rasulullah. Wa muwakiluhu wa syahidaihi, dan orang yang ikut menyaksikan. Kalau kita bertransaksi bisnis dengan riba, dengan gaya modal riba, yang menyaksikan notaris yang mengesahkan perjanjian itu, notarisnya juga dilaknat oleh Rasulullah. Biarin aja dimusuhin, bener nih hadisnya Pak, sahih kalau ini. Wa katibahu, dan juru tulisnya, petugas administrasi ya, tukang ketik dan sebagainya, semuanya dilaknat oleh Rasulullah. Yang makan, yang mewakili, yang menyaksikan, termasuk juru tulis, dilaknat oleh Rasulullah karena makan riba. Jadi kalau bisa kita hindarilah. Apakah bisa maksimal? Tidak bisa maksimal, tapi pelan-pelan kalau bisa kita hindari, supaya kita tidak hidup dalam kehinaan. Itu hadis berikutnya. Kalau ini sahih ya, jadi siap-siap aja dilaknat oleh Rasulullah. Yang terakhir Pak, hadatsana Abdullah ibnu Sa'id, hadatsana Ismail ibnu Ala Ulayah, hadatsana Daud ibnu Abi Hindi, an Sa'id ibnu Abi Khairah, anil Hasan, anil Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyana 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa aqila riba faman lam ya'kul asabahu min gubarihi. Kata Rasulullah begini, la ya'tiyanan 'alan nas zamanun, akan datang di tengah-tengah manusia suatu masa, la yabghi minhum ahadun illa aqila riba, tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari memakan riba. Mungkin zaman sekarang kali ya Pak. Faman lam yakulu, kalaupun dia tidak memakan, asabahu min gobarihi, dia terkena debu-debunya riba ya. Maka dari itu kita harus meminimalisir transaksi riba, sebab kalau kita tidak meminimalisir, kita ngirim debu ke saudara-saudara kita sesama muslim. Bisa nggak Pak kira-kira? Bisa. Bapak
cicil mobil, cicil motor, pakai transaksinya konvensional, itu riba. Atau Bapak pinjam uang ke bank untuk usaha, itu mengandung riba karena transaksinya konvensional. Uangnya dimakan, hasilnya dari usaha Bapak itu dimakan sama anak istri. Nah, itu anak istri kena debunya riba. Ya. Jadi kita berusahalah untuk menghindar dari itu. Ada satu hal yang saya heran, Pak. Kita ini kan belajar ya di pesantren maupun di madrasah sanawiyah dan di madrasah aliyah tentang riba ini sudah puluhan tahun di Indonesia dari zaman dahulu kala. Tapi kenapa ustadz-ustadz, kiai-kiai itu tidak mempopulerkan permasalahan ini? Harusnya ini dipopulerkan dari zaman dahulu sehingga orang tuh aware, ngeh. Termasuk ustadz-ustadz yang populer di YouTube itu, kan yang mereka sibuk-sibukan itu urusannya bid'ah, syirik itu aja. Coba semua ustadz-ustadz populer itu ngomongin jangan makan riba, tarik rekening dari bank konvensional, masukkan ke bank syariah. Itu kan lebih berefek dahsyat. Ini sibuk, ustadz-ustadz itu juga pendakwah itu sibuk nyerang saudara-saudaranya sendiri sesama muslim. Mulai sekarang ustadz itu di seluruh Indonesia berhenti ngomong-ngomong yang mendiskreditkan saudaranya. Mulai sekarang bicara tentang riba, umat Islam jangan makan riba. Maka itu akan menuju kemurnian dalam bermuamalah. Bapak-bapak sekalian, kata Rasulullah dalam hadis terakhir nih Pak, kata Rasulullah, ma'ahadun aksaru minar riba ila kana akibatuhu amrihi ila qilah. Tidak ada satupun transaksi yang mengandung riba yang akan memperbanyak harta kita. Semuanya adalah kerugian, kata Rasulullah. Tinggal tunggu saja waktunya. Ya. Jadi mulai sekarang kita berusaha untuk menghindar, jangan memaksakan diri kalau tidak punya uang untuk membeli sesuatu yang akhirnya menjadi membeli dengan cara berbunga yang menyusahkan diri kita sendiri. Kalau saya pegang betul itu dalam hidup saya membeli sesuatu dengan cara mencicil itu, insya Allah hanya terjadi satu kali dalam hidup saya, beli rumah di Lapamulang. Karena dulu masih gaji masih kecil, nggak sanggup beli cash, cicil, dah itu aja. Habis itu saya udah nggak mau beli sesuatu itu kalau saya punya duit. Kalau saya nggak punya duit, nggak bakalan saya beli. Kurang 10.000 aja nggak bakalan saya beli. Saya mau beli mobil nih, kurang 10.000 duitnya, nggak bakalan saya beli. Sampai itu duitnya cukup sesuai itu, baru saya beli. Mau rusak, mau bocor, bodo amat. Ya, kalau saya prinsipnya sederhana Pak, kita ini orang susah, mau ngapain kita memperkaya formula konglomerasi? Orang, sekali lagi nih yang bikin saya akan dimarahin oleh orang, tapi bodo amat. Orang yang nyicil mobil, nyicil motor itu orang miskin yang memperkaya orang kaya. Itu kan leasing bank itu kan duitnya banyak, korporasi, konglomerasi. Kita tambahin duitnya setiap bulan dengan bunga, blow on banget ya. Tapi ini pendapat saya, terserah mau setuju mau kagak. Ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang riba itu setidaknya ada 5 ayat. Ada surah ayat yang terkenal Ali Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada Al-Baqarah 278 yang tadi saya bacakan, ada Al-Baqarah 271, ada Ar-Rum ayat 39, ada An-Nisa 161. Silahkan dibaca di rumah. Saya kira itu. Mari kita berhati-hati dalam bermuamalah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan terakhir, jangan sampai kita menikahi ibu kandung kita. Kata hadis, bukan kata saya. Terima kasih.